Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana, mahasiswa angkatan 2022 NPM 2022-112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis instrumen investasi yang ada di Indonesia. Yang dimana jenisnya ini ada 7 jenis. Yang pertama yaitu ada deposito, di mana instrumen ini adalah produk simpanan dari bank atau lebih mirip dengan tabungan yang berjangka. Atau ini cocok bagi Anda yang masih menjadi investor pemula karena risikonya yang rendah. Terus yang kedua itu ada instrumen investasi saham. Nah, di mana bentuk kepemilikan individunya pada sebuah aset perusahaan. Jika Anda memiliki saham di suatu perusahaan, maka Anda punya hak atau keuntungan yang dapat dari perusahaan sesuai dengan jumlah lot saham yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu adalah reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio manajer investasi. Dan yang keempat itu ada instrumen investasi obligasi atau sukuk. Nah, ini merupakan surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan hutang atau obligasi atau aset sukuk dan lain-lainnya oleh investor lewat penerbitan surat berharga tersebut, baik yang berbasis hutang maupun berbasis syariah. Dan yang kelima itu ada instrumen investasi properti. Nah, instrumen investasi yang satu ini bisa berupa tanah dan juga bangunan, yang dimana biasanya akan mendapatkan spiral atau kapital, yaitu dari selisih harga jual dari dan beli. Dan yang keenam itu ada instrumen investasi bisnis. Nah, dimana bisnis ini itu merupakan satu-satunya instrumen yang menghasilkan cash flow dan passive income untuk para shareholders-nya, yakni melalui dividen sebagai informasi bisnis yang dimaksud harus sudah memiliki sistem autopilot, misalnya bisnis franchise. Nah, begitu. Terus ada yang terakhir yaitu instrumen investasi komoditas. Nah, yang paling populer saat ini adalah emas karena cocok bagi investor pemula. Investasi emas relatif paling mudah dimengerti dan yang paling klasik untuk emas, Anda bisa membeli logam mulia sebagai aset yang dapat melindungi dan yang jauh dari inflasi. Jadi berikut itu adalah penjelasan jenis-jenis instrumen investasi yang menunjukkan bahwa banyaknya instrumen investasi yang tersedia. Namun perlu dipahami juga ya teman-teman, bahwasannya tidak semuanya instrumen investasi cocok bagi setiap investor, walaupun instrumen investasi tersebut itu cocok dengan jangka waktu yang investasi Anda, begitu. Adapun kelebihan serta kekurangan beberapa instrumen investasi tadi yang saya sebutkan itu, yang pertama kelebihan deposito, yaitu sebagai sarana investasi yang menguntungkan, suku bunga yang lebih tinggi, lebih mudah mengakses bunga jenis tabungan ini, serta risiko kerugiannya yang cukup kecil. Dan kekurangannya dari instrumen investasi deposito ini adalah hasil lembar yang rendah, lemah terhadap inflasi, serta nilai investasi yang tidak akan bertambah. Dan kelebihan saham memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan, sangat liquid dan tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru, serta tidak memerlukan persyaratan. Serta adapun kekurangannya yaitu adalah potensi return yang tinggi pada sistem keadaan akibat salah pilih saham, karena tingginya liquid kadangkala menjadikannya terkualifikasi dan tidak memerlukan pegawai. Nah, kelebihan reksadana itu sebagai dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional,
likuiditas tinggi, banyaknya pilihan produk sesuai dengan profil, risiko dan tujuan keuangan. Adapun beberapa masih banyak kekurangan serta kelebihannya masing-masing ya, yang saya sebutkan. Teman-teman bisa mencarinya di referensi seperti Google ataupun YouTube dan lain-lain sebagainya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Itulah tadi beberapa instrumen-instrumen investasi yang ada pada Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.